Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah metode dakwah yang akan menjawab pertanyaan kalian dari makalah yang telah kami presentasikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan kalian tentang metode dakwah bil hikmah, apa namanya hikmahnya itu dari metode dakwah ini? Saya ingin mengajukan pertanyaan. Tolong memberikan satu contoh dakwah bil hikmah dengan kalimat atau kata yang sudah dipahami dan menyentuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan judul makalah kalian itu kan penerapan prinsip bil hikmah dalam berdakwah kan. Nah itu bagaimana penerapan prinsip bil hikmah itu dalam berdakwah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Mustika Sari. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya. Kan dalam judul punya kalian itu dakwah bil hikmah. Nah di dalam dakwah bil hikmah itu kan ada kaulan baligah. Nah itu apa sih? Terus contohnya gimana? Contohnya apa? Hikmah dari dakwah bil hikmah yakni agar manusia mampu menilai dan menentukan suatu perbuatan untuk selanjutnya menetapkan bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang baik atau yang buruk. Perbuatan baik harus dilaksanakan agar mendapat hasil yang baik berupa pahala, sedangkan perbuatan buruk harus ditinggalkan karena akan menghasilkan dosa bagi manusia di akhirat nanti. Metode dakwah bil hikmah merupakan kemampuan dai dalam memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif, mad'u, dan menjelaskan doktrin Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Al-hikmah sebagai sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis dalam dakwah. Salah satu metode yang digunakan dalam dakwah bil hikmah adalah memilih kata yang tepat, seperti perkataan yang menyentuh hati. Contoh dari perkataan yang menyentuh hati dari Ustadz Hanan At-Taki, kalau kita tidak punya harta, tidak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa, tidak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita merasa tidak menarik, tidak apa-apa, doa kita itu menarik di sisi Allah. Pokoknya, kalau kita tidak punya modal apapun dalam hidup, kita masih punya Allah. Tinggal minta saja. Dakwah bil hikmah yaitu menyampaikan dakwah dengan arif bijaksana. Dakwah yang mampu memandu dalam menapaki jejak kemuliaan hidup dan peradaban yang tinggi, sehingga manusia menjadi bermartabat akromal akromil. Penerapan prinsip metode dakwah bil hikmah yaitu dengan melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Apa sih yang dimaksud dengan kaulan baligho? Kata baligho berarti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. Kaulan baligho artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Maknanya, gaya bicara dan pilihan kata dalam berkomunikasi dengan orang awam tentu harus dibedakan dengan saat berkomunikasi dengan kalangan cendekiawan. Berbicara di depan anak TK tentu harus tidak sama saat berbicara di depan mahasiswa. Dalam konteks akademis, kita dituntut menggunakan bahasa akademis. Saat berkomunikasi di media massa, gunakanlah bahasa jurnalistik sebagai bahasa komunikasi massa. Jadi, intinya, dimanapun kita berada dan berada pada situasi apapun, maka kita harus bisa menyesuaikan perkataan dan gaya bahasa kita dalam berkomunikasi sesuai keadaan dan situasi serta lawan bicara kita. Serta tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman komunikasi yang kita sampaikan dan bisa mereka terima dengan baik, sehingga apa yang kita ingin sampaikan
itu sesuai dengan keinginan dan maksud kita. Mereka pahami dan mereka mengerti. Contoh qaulan baligho seperti dari Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, perbanyaklah ibadah saat mudamu, walau banyak cobaan dan godaan saat kau menjalaninya. Paksalah dirimu untuk taat walau berat, karena jika kau tua, kau hanya mau, tapi belum tentu mampu.